Rahasia di balik pertemuan Emil Audero dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Respon terbaru ayah Emil Audero, yakni Edy Mulyadi, soal perkembangan sepak bola timnas Indonesia saat ini. Media asing menyorot perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu mengejutkan. Sintayong menjelaskan langkah Indonesia step by step untuk persiapan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Sintayong sempat memberikan pernyataan soal Emil Audero Mulyadi. Berikut ungkapan pelatih asal Korsel tersebut. Jika Emil benar-benar sudah bergabung timnas Indonesia, saya pastikan dia akan menjadi kiper prioritas utama saya. Pernyataan Sintayong tersebut membuat Emil semakin menggebu untuk membela timnas Indonesia, dengan pamor serta berkumpulnya sejumlah pemain top Eropa, yang kini mulai menarik minat mereka untuk berbondong-bondong pulang membela tanah leluhur mereka, yakni Indonesia. Dan berita terbarunya, foto kiper tangguh milik klub raksasa Italia Inter Milan, yakni Emil Audero Mulyadi diunggah oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Dari foto tersebut, terindikasi bahwa PSSI mulai membuka pintu untuk Emil. Hal itu juga dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir. Jika belum datang dan bersalaman, saya belum mau memastikan. Namun hal tersebut sudah terjadi. Hal itu semakin diperkuat dengan keseriusan Emil untuk membela timnas Indonesia. Sejak 1 tahun lalu, Emil sudah memasang bendera Indonesia dan mengikuti Instagram pribadi Ketua PSSI. Sebetulnya sejak lama Emil ingin membela timnas Indonesia. Namun saat tawaran PSSI di tahun 2021 lalu, ditolak oleh sang ayah. Dari situlah masyarakat Indonesia kurang respek dengan sikap ayah Emil. Saat tahun 2021 lalu, tawaran PSSI pada Emil Mulyadi sempat mendapat penolakan oleh sang ayah, yakni Edy Mulyadi. Sebab saat itu, ayah Emil meragukan potensi timnas Indonesia saat PSSI belum diketuai oleh Erick Thohir. Berikut ungkapan ayah Emil, "Saya pribadi bukan tidak setuju Emil membela Indonesia ya. Kalau di zamannya Pak Erick sekarang, beliau orang yang sangat serius mengangkat sepak bola timnas Indonesia." Itulah kata ayah Emil. Edy Mulyadi juga menambahkan, "Bukannya saya underestimate, sebelum Pak Erick menjabat ketua PSSI, dalam pikiran saya, apakah betul mereka benar-benar ingin mengangkat sepak bola Indonesia? Namun saat ini beliau Erick Thohir semua bisa saja terjadi." Itulah ungkapan ayah Emil baru-baru ini, soal kesiapan anaknya jika dinaturalisasi PSSI. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Nggak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Tapi katanya saingannya Donnarumma apa kayak gitu-gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Ya itu kan bahasanya media sini. Iya sih. Media sini kan mau nulis kayak apa aja silakan. Enggak lah, kemungkinan itu enggak. Kemungkinan nggak bela timnas Indonesia kan? Terlalu rugi lah. Iyalah rugi banget. Dalam hal ini, ayah Emil saat ini justru berharap jika Emil bisa membela timnas Indonesia, dan berharap PSSI bisa segera memproses sang anak jadi bagian skuad Garuda. Edy Mulyadi pun kembali mengingatkan soal pernyataannya di tahun 2021 lalu. Ayah Emil sempat menolak tawaran PSSI, dan pernyataan tersebut sempat viral di tahun itu. Video itu direkam dan disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya video itu tidak patut dipublikasikan oleh siapapun. Pembicaraan itu terjadi dalam kapasitas obrolan keluarga yang terjadi di Lombok, bukan secara resmi di media. Di samping itu, memang pembicaraan itu menyoal pada fakta yang terjadi pada sepak bola Indonesia, dan itu hal realistis.
Namun kembali lagi, itu bukan percakapan resmi ke media, namun itu obrolan keluarga selayaknya ayah yang sedang menasehati putranya. Bahkan Edi Mulyadi pun mengaku sangat jengkel dengan video yang sempat viral tersebut. Dia mengaku, "Saya sebagai ayah tentu menginginkan yang terbaik untuk sang anak. Namun dalam pembicaraan itu, sekali lagi, saya berbicara pada keponakan saya, tidak dalam kapasitas media, tidak tahunya direkam lalu tersebar luas." Itulah ungkapan Edi Mulyadi, yang merupakan ayah kiper tangguh milik Inter Milan. Sebetulnya Emil pribadi mengaku siap membela Indonesia pada tahun 2021 lalu. Namun faktor restu orang tua yang membuat proses naturalisasi tidak terjadi. Dalam hal ini, Ketua PSSI Erick Thohir enggan memberi pernyataan sebelum proses itu berjalan. Hal itu juga merujuk pada kedekatan PSSI dan Emil, mengingat kinerja PSSI kini lebih tertutup, dan hanya akan memberikan berita kepastian jika semua sudah berjalan atau terjadi. Keinginan kuat Emil dan sang ayah juga merujuk pada pernyataan Sintayong, jika Emil sudah menjadi bagian skuad Garuda, maka Sintayong akan memprioritaskan Emil sebagai kiper utama. Akankah kiper Inter Milan Emil Mulyadi segera direkrut PSSI untuk dipersiapkan putaran 3 kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung bulan September nanti? Mengingat PSSI masih memiliki waktu cukup panjang untuk menambah amunisi baru dengan sederet pemain Eropa grade A lainnya, tentu langkah PSSI ini sangat positif dengan menaikkan kualitas dan level permainan, hingga mengangkat pamor dan materi pemain timnas Indonesia yang semakin banyak dihuni para pemain Liga Utama Eropa, dan hal itu tentunya semakin menarik minat pemain grade A lainnya untuk turut serta membela skuad timnas Indonesia, agar memuluskan langkah Indonesia menembus ajang akbar Piala Dunia 2026. Dan perlu diketahui, kini perkembangan sepak bola timnas Indonesia bahkan disorot banyak media asing. Bahkan media asing memprediksi, kemungkinan besarnya, Indonesia akan menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mewakili negara kawasan ASEAN menjadi peserta Piala Dunia yang pertama kalinya. Ole Romeni mengaku masih berkomunikasi dengan PSSI dan sejumlah penggawa timnas Indonesia. Berita baik menghampiri timnas Indonesia mengenai kedekatan antara PSSI dengan penyerang muda potensial, yakni Ole Romeni. Ragnar Oratmangun turun tangan secara langsung untuk meyakinkan Ole Romeni agar dalam waktu dekat ini mau segera bergabung timnas Indonesia. Berita yang beredar baru-baru ini, PSSI sudah berkoordinasi dengan sejumlah calon pemain keturunan tambahan. Pendekatan itu juga dilakukan dengan striker muda potensial, yakni Ole Romeni. Setelah tawaran PSSI itu menghampiri Romeni, sejumlah media tanah air memprediksi Ole Romeni bakal segera bergabung timnas Indonesia. Namun, setelah pernyataan Erick Thohir yang baru saja diutarakan pada media, Ketua PSSI tersebut menegaskan, memang benar, dalam waktu dekat ini, akan ada striker grade A yang bakal bergabung timnas Indonesia. Namun Erick Thohir menegaskan, tapi yang pasti bukanlah Ole Romeni, ada striker lain yang sedang dalam proses naturalisasi. Untuk Ole Romeni sendiri, sepertinya masih dalam pertimbangan, mengingat usianya juga masih sangat muda. Mengetahui hal itu, Ragnar Oratmangun sebagai teman Romeni, berinisiatif turun tangan mendekatinya, dengan cara meyakinkannya agar Ole Romeni mau bergabung timnas Indonesia, sebab Ragnar Oratmangun sudah mengetahui potensi Ole Romeni yang begitu baik jika dia masuk skuad timnas Indonesia. Terlepas dari masa pertimbangannya saat ini, jika rayuan Ragnar itu berhasil, dan Ole membuka diri, maka lini serang skuad Garuda sangat berpotensi akan semakin ciamik. Terlepas dari masa pertimbangan langkah besar yang akan diambil oleh Romeni tersebut, nama Kelvin Verdong sendiri hampir bisa dipastikan sudah bisa tampil melawan Irak pada tanggal 6 Juni mendatang. Namun sebetulnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebetulnya lebih memprioritaskan mencari pemain lini serang, seperti Ole Romeni. Dalam masa pertimbangannya tersebut Ragnar tak akan diam saja. Pemain Fortuna Sittard itu mengaku akan terus merayu Romeni untuk segera bergabung timnas Indonesia.
Sintayong belum lama ini melakukan wawancara dengan media Korea Selatan, yakni Seoul Economic Daily. Wawancara tersebut juga menyematkan langkah Sintayong step by step soal peluang Indonesia hingga menembus Piala Dunia 2026. Seperti kita ketahui bersama, dalam kurun 1 tahun ini, peningkatan performa timnas Indonesia sangat melejit, hingga mendongkrak ranking FIFA dan menembus di berbagai turnamen internasional, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, dengan permainan yang menunjukkan peningkatan performa dan level bermain skuad Garuda yang sangat menjanjikan. Tidak cukup sampai di situ, bahkan pamor timnas Indonesia semakin disorot berbagai media Asia bahkan Eropa dan Amerika. Dalam wawancaranya bersama media Korea Selatan, pelatih berusia 53 tahun tersebut menilai bahwa saat ini jumlah peserta Piala Dunia yang dialokasikan ke Asia sudah mengalami peningkatan 2 kali lipat dari sebelumnya. Apabila peserta di kawasan Asia sebelumnya 4,5, dan kini jumlah peserta bertambah menjadi 8,5. Hal itu terjadi sebab kemajuan sepak bola di seluruh dunia mulai terlihat merata. Kekuatan sepak bola dunia saat ini tidak hanya berasal dari Eropa atau Amerika saja, bahkan semua benua sudah menunjukkan persaingan yang begitu kuat. Hampir di setiap negara dari berbagai benua, semuanya bisa saling mengalahkan. Melihat dari peluang dan perubahan besar ini, Sintayong menilai bahwa tampil di Piala Dunia 2026 bukan hanya mimpi belaka, sebab timnas Indonesia juga memiliki peluang yang sama. Selain karena bertambahnya kuota peserta 2 kali lipat di benua Asia, hal itu juga merujuk pada potensi besar kekuatan timnas Indonesia saat ini akan semakin dimaksimalkan, agar dapat bersaing di kancah Asia bahkan dunia. Fokus utama Sintayong saat ini untuk timnas Indonesia adalah menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, sembari menunggu beberapa amunisi baru yang akan memperkuat lini per lini formasi terbaru skuad Garuda. Bahkan Sintayong juga sudah mempersiapkan jika kemungkinan terburuknya terjadi pada peluang Indonesia di putaran ketiga nanti. Jika saja Indonesia nanti gagal menjadi juara grup atau juara 2 dari 6 negara, jika sampai itu terjadi, maka Indonesia masih berpeluang besar bersaing di putaran keempat. Di putaran keempat tersebutlah yang menjadi pintu lebar Indonesia. Nantinya Indonesia lebih mudah bersaing di putaran 4 yang menyisakan sejumlah tim yang kalah di putaran 3, dengan persaingan 3 negara untuk memperebutkan juara 1 dan 2. Apabila timnas Indonesia bisa menjadi juara grup di putaran keempat, maka Indonesia resmi lolos menjadi peserta Piala Dunia 2026. Namun jika Indonesia hanya mampu merebut posisi kedua dari 3 negara, maka Indonesia masih memiliki peluang di putaran 5. Namun jika itu terjadi, maka skuad Garuda harus menjalani putaran ke-6 dengan pertandingan playoff melawan tim peringkat kedua dari konfederasi negara lainnya. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia masih sangat besar untuk menjadi peserta Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana pendapat Sintayong soal peluang Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Dengan persaingan yang begitu ketat di benua Asia, saat ditanya soal peluang tersebut, Sintayong tidak ingin sesumbar apalagi menjanjikan. Juru taktik asal Korsel tersebut mengatakan bahwa tidak ada pelatih manapun yang bisa menjamin negara yang dilatihnya pasti lolos Piala Dunia tanpa melalui persaingan terlebih dulu. Berikut ungkapan Sintayong yang dikutip dari media Korea Selatan. Apabila Indonesia meraih hasil terbaik dan lolos menjadi peserta Piala Dunia 2026, saya ingin mengambil tantangan jangka panjang di Indonesia nantinya. Itulah ungkapan Sintayong soal langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dalam media Korea Selatan Seoul Economic Daily. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.